good afternoon, good evening somewhere. So it's lovely to be here. I am joining you today from Pune. It's a city in the Western India. I'm very excited to be here, and thank you so much to the Indonesian team for inviting me. I'm here today I'm audible? I'm audible? You're able to hear me? Yes, Perfect. yes, Sonia, please. Okay, so I'm very excited to share today about a program that we do with IFC India called the Urban Rural Connect. It's part of our trust building program that we do here in India. Now, when we think of peace, and our theme for this event is peace. So when we think of peace, we often think of peace as on peace building as something that we do after a conflict. After there's been some conflict, maybe it's something historical which has been going on for many years, or there's some tensions which are going on right now. When we think of peace building, we often think of something which is happening after a conflict. But what if we talked about it slightly differently? What if we could think of peace and peace building as something that we do before? And I'm just going to ask you to go to the next slide, please. Thank you. What if we think of peace building before the differences become divides, before there is conflict, when there are divisions? When we think of an intervention before there's any major conflict and things escalate. So this is our approach to peace building in India. And what we do that through our program of Urban Rural Connect. So what is it that we do in this program? In our program, we connect urban and rural children. Now, you might think that, this is just one part of the country. Why are we doing some connecting urban and rural India? Now, India is a place which is very diverse. There are many, many regions, many cultures, many religions. Because of this diversity, there's another aspect which comes across, which is there's a lot of inequalities. There are some people who are very wealthy and there are people who are very poor. Often what happens in cities is that, for the cities to survive, often things like water and electricity are brought from rural India. So these inequalities can fester and become worse unless we do something about it. So this is why in our program, we bring urban and rural children together. Now, these children they don't live far away geographically, about just 100 kilometers, but they might as well have been different countries because the contexts are so different, the cultures are so different. So, children today, because of internet and social media, may know about cultures on Japanese cultures or, US cultures, but they may not know about cultures which are just about 100 kilometers from them, which is why we bring these two different kinds of groups together. Now, what do we do? We connect one urban school and one rural school, and we bring them together for a period of 2 months. Now, this involves in-person meeting, where they meet each other in person, as well as some online interactions. So what happens when these children, like urban children, they come and visit villages near Pune? And what happens there that they get a chance to participate in several activities like farming. They go to host families, they share a meal. They get a little glimpse of what it is to be in rural India. Similarly, rural children get a chance to come to visit the city. They come to visit the schools and see the kind of facilities that these children in the cities enjoy. For example, libraries. Libraries is something that they don't have often in rural India, or computer labs. So they get a chance to see a little bit of each other's lives, a little bit, understand a little bit of each other's context. And these interactions help the two children understand about each other's context. They understand about each other's lives, and they are surprised to find that they have so much in common. When the children come together, they're always worried, what are we going to talk about? We have nothing to say. We have nothing in common. But in fact, after their interaction, they find that they have so much in common. Another thing that happens when these children come together is that there could be, differences or inequalities. For example, rural children often feel that they don't know English. Urban children feel they don't understand the rural culture. But when they come together, they appreciate
each other's strengths. For example, urban children realize that rural children work very hard. They know so much about farming, they know so much about nature. They can just walk on the road and identify leaves. They know about the medicinal properties of plants. They even have skills which are unique to rural India, like they can get honey from beehives. These are skills that urban children just don't have. So they appreciate the kind of the learning and the knowledge that the rural children have. They also appreciate the hard work that the rural children do. Rural children have to walk about 7 to 8 kilometers just to get to their school. Most children have to work in fields before they go to school. So urban children realize that they appreciate the resources they have and they learn to value simplicity. For rural children, they admire the confidence that urban children have. They can just make amazing presentations. They can come and talk in front of people. They really admire their stage daring. When we have our program, we notice that many rural children, especially boys, you'll be surprised, but many boys are very shy. They do not want to come and talk in front of the group. But once the program is done, they become braver and they are more willing to share. So children, when they interact, they also learn from each other. And they also realize that they feel there is so much to appreciate about the other. Another point that happens when they interact is that they overcome their own prejudices. For example, rural children are often surprised to know that urban children also speak Marathi. Marathi is a local language that is spoken in this region. So they think that all urban children only speak English. But when they interact, they know that this is not true, that they also speak the same language. They also realize things after taking quiet time. When they sit in quiet time and do inner listening, they realize that they have some biases and prejudices. For example, one rural girl shared about how she and her friends would not, include a girl from a lower caste. They would keep her away. They would not let her sit with them. After taking quiet time, she realized that this was discriminatory and she decided to change her ways. Another point is, an example is an urban child who was watching a lot of videos which were making him very, prejudiced and negative towards one religion. And he realized that this was, like increasing hatred in him. So he decided that he will stop watching these videos. So these are small, examples of how interacting with somebody who's very different from you can change your worldview, can broaden your worldview, But for me, in this program, the most beautiful thing that happens is the connections and the friendships that are formed. I'll just share one story with you. There was a village boy who called up his city friend and said, "One of my buffaloes is missing." Now, this urban child was sitting 100 kilometers away. There was nothing that he could do to help him find the buffalo. But he just wanted his friend to give him, moral courage and encouragement. And that's what his friend said. He said, "Don't worry, you'll find your buffalo, all will be well." So this is just an example of the kind of, connections and the bonds which are formed through this program. And our hope is that through this program, after participating in this program, when the children meet somebody who's different from them, who looks different, who speaks differently, they're not suspicious, but they're open and then they're curious. In our program, we're just planting small seeds right now. These children are very small. They still have to grow up and see a lot of the world. But we're planting seeds that we hope then will become bridges that connect these two different worlds. Our hope is that in this way through friendship and understanding, we build bridges for peace and we can bridge divides. Thank you so much for listening. Thank you, Sonia. What a wonderful initiative of trust building in India between rural and urban schools. To appreciate what has been shared by Sonia, let's have pause for 30 seconds. And then I would like to invite Ninis to come back as a moderator.
Pooja, I don't know how we're doing for time. I had a small video that I could share, a 3-minute Oh, video. Do okay. we have Yes. time? Yes. Okay, can I share that then? Yeah. Okay. You should have the. Okay, Haya, can you give access to Sonia? Please, Sonia. You can share now, Sonia. Thank you. Is everybody able to see my screen? Not yet. Okay. Yeah, No. yes. Hello, can you hear me? Yes, I can hear you. Thank you very much, Ninis. Hello, everybody. Thank you for the introduction. Yes, like you said, our trust building program project here in Cameroon is rooted in our history, back from the time where Germany lost the war. The Western countries decided to share its colonies, and Cameroon now was put under the control of France on one side because Cameroon was divided.
The eastern side was put under the control of France, and the western part under the control of Great Britain. And when now they wanted to have the independence, the Cameroonians who were fighting for independence, they wanted the Cameroon to be reunited before being granted the independence. That was refused to them. And the eastern part was granted the independence in 1960. And the other part, which was under British, they asked them to join either Nigeria or the eastern part of Cameroon. So there was a referendum that was organized, and the northern part of that western part decided to join Nigeria, and the southern part of that western part of Cameroon decided to join Cameroon. So that is where the struggle started, because since then, they decided to come together and create a federal republic, which later on became a united republic, and finally became Republic of Cameroon. So the eastern part, being the major part of the country, about 80%, it was made by, let's say, Francophone, because it was under France. And so most of the thing was the way that France organized it, what was called a direct rule. While the other part, under British, was under the indirect rule. That was the way that Great Britain was handling its colonies or the countries that they were controlling. So it created two different cultures. Our leaders by then, the new leaders that came on, they were not the independencies. They were not the one fighting for independence, because those fighting for independence, some of them were killed. So when they granted the independence, they chose other people who were in favor of the developed countries as leaders. So they came in with another culture. So there was that shock of culture. And it still persists nowadays. And it's true that situation that those Anglophone, those called Anglophone, they felt like they were discriminated, and they started wanting to fight back for independence. And that's where what is called the Anglophone crisis started. It has been there for many decades, but it became violent in 2016 when some lawyers just went onto the street, because we have two types of laws that govern our jurisdictional system. We have what they call the common law on the Anglophone section, and the one which is in the Francophone section is also different. So there was that kind of friction happening. Even educational system, they were the two are different. So that's when now the issue became violent in 2016, and the thing just become more and more violent. People died, people were killed, people fled their home, they lost a lot of things. And we felt like in RC, because we worked towards building bridges, what could we do? And we remember that the students, university students, are our future leaders. And we thought that they can have their say, they have the opportunity to imagine the Cameroon that they want, to imagine creating a new culture that will incorporate all the diverse culture that we are having, instead of living side by different culture that will just come and fight each other. And that is the reason why we decided now to work with the university students. And why we chose the two universities where we are working, because Yaoundé, which is the capital city, is one of the major host cities of displaced people. Because since it's a capital, most of them have family members around. So when you have those difficulties, what do? You go where there's safety, where you have a family member. So we observed that there was a risk of transferring or importing the conflict from where it was happening in those two regions to the capital city, particularly on the campuses. So we said, okay, let's work with those future leaders. Let's create trust between them, because that trust is broken. Maybe through the stories that their parents have been telling them, their great grandparents, and so on and so forth. Let's start now building trust between the students, the Anglophone and Francophone students from those two universities, because we know that we have most of them present there, and they will be the one leading our countries tomorrow. If they become friends today, tomorrow they will lead as friends. If they have trust among them, tomorrow they can
work with trust. If they start imagining the Cameroon that they want today, they will be able to implement it and create and make it a reality tomorrow. So that is why we decided to focus on with those students. And since last year that we started, we first started by training ambassadors, because you know, the number of students, there are so many, so we couldn't work with all of them. So the main entry point for us was to have ambassadors. So some students, student leaders in those two campuses, who can then later on do a kind of ripple effect and working with their classmates, their peers, and having different conversations with them on how to work together, why it is interesting to work together, and how they can achieve whatever they expect they come on, what they are missing from the model which is ongoing now. Because when you compare, it becomes something is wrong. So how can you correct it? You have an opportunity to correct it. So you need to imagine, to develop an action plan, and then later on see how you can implement. So we train the ambassadors. We organize a sport and peace and football for peace, because football is something that Cameroonians like a lot. So whatever, even a small football match is going to carry a lot of attention. It's going to bring a lot of energy around it, and that is what one of the activities that we carried out last year. And knowing that it's going to connect other students with our ambassadors, that will open the door now for a normal conversation with them about the importance of coming together, the importance of becoming friends, and the importance of working together side by side, knowing that as students, they have some common difficulties, but maybe the Anglophone have more difficulties. So that was an opportunity to also Francophone students to understand how the hardship that the Anglophone were facing when they were going to class, because at times most of the lecturers were Francophones, and at times they were not even making that much effort, you know, to make sure that the Anglophone students could understand their lectures, to could understand their exams, to understand what they are teaching. So it was really an eye-opening for also the Francophones to understand that those guys were all really suffering. But another thing that was really important is that, you know, most of the Anglophone, they were really like very angry against everybody. They were just taking all the Francophone as their enemies. So some of them were really locked down. They just lock and say, I don't want to have any contact with them. So I remember the first session that we had, the first training session that we had with ambassadors. It was really a fight to put together, to bring them together. What I decided to do as a coordinator, it was to pair them in one room. You have a Francophone and Anglophone that will stay in that room. So it was really difficult. But at the end of the day, after the first 5 days of the first training session, I realized that the connection was starting to be created. And when we organized the second training session now, some of them have already developed friendship, because they realized that, oh, these guys, they are just like me, you know. As students, we are facing the same difficulties because we have lecturers who are not very keen with us, who are not kind with us. We have these difficulties with administration, we have this. How can we face that issue all together? And one of our very difficult participants for Anglophone, she said she was even shocked by how the program transformed her. Because at the end of the day, as she was getting angry with all the Francophones, she realized that no, the problem was with herself, because she didn't want to forgive people. She just wanted to keep the anger with her, and it was just affecting her relationship with all the Francophones, no matter who they were. Just that knowing that you are a Francophone, it was enough for her to hate you. It was a honor for her to hate you. So when we walk through how we can work on forgiveness, the values of initiative of change, how we can connect together and see how we can transform our communities, and to just realize that no, these guys, I don't have any reason to hate them, but I need to work on myself to heal my wound, because it's only when I will be able to heal my wound that I can have a safer relationship with everybody. And frankly speaking, when we came back again, she was like, I could not imagine. I got close to some Francophone more than I did with Anglophone friends that I'm having.
I was personally very amazed to hear what she was saying. And this year now, we passed to another level. Now those ambassadors are working on their campuses through the trust building club that they created. So just recently, you were in one of the campuses to have that conversation. So they were the one discussing with the classmates about what to do, how to manage, how to collaborate together, not just putting forward the issue of the language constraint, which is I'm an Anglophone, you are a Francophone. But we are, first of all, we are Cameroonians. And before France came in, before Great Britain came in, we were Cameroonians. So what do? How do we proceed to bring back that common element, which is that we are all Cameroonians, and you are forced to live in this country, even if you want to travel abroad, but we know that you are Cameroonian. So this country belongs to each of us at the same level, at the same as the children of the same country. We belong to this earth, and what do we do all together to make our lives easy? So, and now we are planning to have a dialogue where we are going to invite the administration, to invite the ambassadors, to invite the other civil leaders to come and discuss and say, how do we make sure that those Anglophones who flee their home to come to these host cities, how do we make sure that they feel comfortable in the quarter where they live, but also on the campus, and making sure that they really feel at home, even if they are no more in their original family. So that is the essence of what we have been doing since last year. And I'm open for any question or any comment. And if possible, I also have a short video that I share with you that if it's possible to share it, it's just like a 2 minutes Yes. video. So over Yeah. to you. Thank you. Okay, thank you so much, Marianne. It's so very amazing, and so I think it must be a difficult work, but you did it so well and your team. Okay, thank you so much, Marianne. Video We will dulu, have Nis. Ya, video. video dulu. Okay, please. À votre attention, s'il vous plaît, on sait qu'on vous a marqué. À votre attention. Vous remarquez beaucoup de visages, et notamment le visage du président des étudiants actuels. Nous sommes, s'il vous plaît, nous sommes accompagnés d'une très bonne et jeune équipe qui va vous sensibiliser sur un bon nombre de choses. Et nous donnons la parole par ricochet à Madame Marie pour vous entretenir de manière générale et on va descendre de manière particulière. Merci. Okay. Thank you so much, Marianne, for the sharing and also the video. Yeah, thank you very much too. Okay. Thank you, Indonesian team. It's lovely meeting everyone here, and thank you for organizing this. So, can you start with the video? I have shared the link. So, Sure.
if you don't understand yourself, you will never understand the world. महोत्तरी एउटा युवाले हुम्लाको बसाइ कस्तो छ भनेर बुझ्न थाल्यो भने भोलि गएर उसको हुम्लाको बारेमा सोच नै परिवर्तन हुन्छ। र गण्डकीको युवाले जुन कोही मधेसीलाई मर्स्याए धोती भैया भनेर भन्छ, उसले वास्तविकता के छ भनेर महोत्तरीमा गएर हेरोस् कि हाम्रो युवाले बोर्डर सेक्युरिटी कसरी गरिरहेछ हाम्रो, अनि उसप्रतिको रेस्पेक्ट फरक हुन्छ। बात करने से बात बनती है। तपाईं र मेरो भइराखेको कुराले नै दुईजनालाई त्यो सन्देश जान सक्छ नि। विभेद बलियोले कमजोरलाई गर्ने हो। मधेस र पहाडको हामी तुलना गर्यौं भने एजुकेसनको लेभलमा, आर्थिक सक्षमताको लेभलमा, सबै लेभलमा पहाड बलियो छ। त्यसैले पहाडले मधेसलाई हेप्छ। तर कुनै ठाउँमा तपाईले जनकपुरमा जानुभयो भने पहाडी कुनै गरिब परिवार छिमेकमा छ र मधेसी धनी छ भने उसले फेरि पहाडीलाई हेप्छ। पहाडी समुदायले मधेसी समुदायलाई हेर्दाखेरि र मधेसी समुदायले पहाडीलाई हेर्दाखेरि त्यो एउटा कुरा, यो मानव हो, कसैले माया गरेर हुर्काएको सन्तान हो। यसलाई म हेपेर 2 मिनेट खुसी होला, तर त्यो अमानवीय व्यवहार हो। विभेद छैन भनेको होइन, तर विभेद समाधान गर्नको लागि अपनाइएको प्रक्रियाहरू, दृष्टिकोण र आचरणहरू पर्याप्त छैन। अब आउने पुस्तालाई चाहिँ हामीले एउटा कुरा के भनिदिनुपर्छ भने विश्व एकदमै धेरै अगाडि बढिसक्यो। एकजुट भएर अनि अगाडि बढ्दाखेरि त्यो कस्तो मजा हुन्छ नि। हामी यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कटेर गएपछि त हाम्रो छालाको रङ पनि केही हुँदैन, हामीले बोल्ने भाषा पनि केही रहँदैन, त्यो सबै त एउटा पासपोर्टको कलरमा निहित भएर जान्छ। त्यो कुरालाई हामी घरभित्रै बस्दाखेरि पनि बुझिदियो भने त त्यो राम्रो हो नि। All right, thank you. The speaker is the current Member of Parliament, Manish Jha. So we had the interview with him. Basically, the Nepalese trust building program, we are working with the two communities between the hilly people and the plain people. And so the objective is to create a safe space for them to come together and have a conversation and dialogue, and also build the trust within the IFC team, as we are the young team we started a few years back. And we have so far, starting from 2021, we have reached different events, so more than 110 events, and we have reached out to 350 individuals, 1,550 trained, and then we are working now with 50 trust builders. So we work with diverse communities. So we work with the young people and also the officials, different stakeholders, and especially the local governments. And basically there are different activities, but also we also support the educators. Like we also did the training with the teachers, and also we mostly engage with the local government. And we have like meetings with these officials, and also like we get lots of support from them. So while doing the different activities, we also try to do the event like Beyond Nepal. We also organize the South Asian Conference, where 30 participants participated in the conference in last year. And also we did 2 events this year in March, and recently a few days back in Azerbaijan. So that's Global Peace Retreat. So basically we focused on outreach program. So we have been continuously engaged and reach out to different communities, organizations, individuals, fostering these connections and building trust, and also promoting this open dialogue and collaboration. So we also use the IFC tools. We share our personal change experience and also inspire them. That's one way of connecting with them and then inspiring them. And we do like yearly program, that's Nepal Dialogue. The Trust Building Youth Camp is very much popular because we bring youth to the different camp and we do the different trust building exercise, leadership development, kind of intercultural dialogue, and also the participants will get experience to experience the different culture as well. And we do that different regional dialogue and workshop with stakeholders, including the government, civil society, and the young people. And we identify the challenges and then also how we can collaborate to build the trust. And basically the
the impact that have been a great from the individual to the societal level. So the program had been taken to the community ownership. So this will be the long-term sustainability, empowering community members who can actively participate and the lead initiatives. So we can see the sense of ownership, and that's ensuring the relevance to the local needs. And then to strengthen the program's sustainability, we have also receiving the government support from the local government to institutionalize this program. And this term means various from the financial assistance to the local logistical support, and also like capacity building of different members. With the national IFC board and the team, we have been working to build the internal trust as well while doing this program, while traveling during the outreach program. This has developed a bonds of fellowship as well, and we have experienced that this has led to the personal and team growth. And also like rather than as a project, we are developing this as an initiative for the sustainability of the program. So we have like different challenges, but also navigating these complexities. We are working on it. So basically, we use the personal experience of change to inspire them, and this has been a larger impact within the individual and also to the societal level. So one thing we are experiencing is like making a genuine friends or fellowship, and also like experience in one another culture. And what we felt is like the genuineness is very much required to build that trust, and also that genuineness with appreciation with genuineness, this helps to build the trust, and which is also required for the credibility as well. So these are the few activities. That's how we have been doing in Nepal. So rest I will also discuss during the question and answer session. So I'll also take this opportunity to thank my team members who are also here with us. We are doing the different programs in Nepal. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Halo semua, selamat malam lagi. Pak, kenalin nama aku Dini. Aku sekarang aktif, tadi udah disebut sama Mas Fajar, aktif di Ijabi Muda dan berkegiatan lintas iman di Kota Bandung. Sekarang aku mau cerita tentang pengalamanku dalam proses bertumbuh dan pemulihan luka dalam kegiatan Trust Building Program. Sebelumnya mau makasih juga kepada IOC yang udah ngasih kesempatan untuk aku cerita malam ini sama teman-teman semua, dan mau bilang makasih karena Dini yang hari ini adalah Dini yang sudah dibantu berproses juga oleh IOC. Selama berkegiatan dengan IOC, aku mulai kenal dan tahu lebih dalam lagi tentang healing historical wound atau menyembuhkan luka masa lalu, tentang gimana luka-luka di masa lalu yang tidak disembuhkan ini akan tetap ada dan hadir, terus bertumbuh, memulai lingkaran baru hingga ke generasi selanjutnya dengan luka-luka yang baru lagi. Aku sebelumnya aku dan Dini yang dulu itu Dini yang kacau balau banget. Aku biasa denial sama perasaanku sendiri. Aku melarang diriku untuk marah, aku ngelarang diriku untuk sedih. Karena aku ngerasa ketika aku marah ataupun sedih, itu nggak ada hal yang berubah gitu. Jadi buat apa aku marah, aku sedih? Ternyata dengan aku memendam perasaan aku sendiri, ternyata perasaan itu terus tumbuh dalam diri aku sendiri sampai akhirnya tiba-tiba meledak kayak bom waktu. Saat itu aku ngerasa ketika perasaan itu meledak, aku ngerasa kayak gak karuan, pusing sama diriku sendiri. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakuin, dan kayak memori-memori dari tahun sebelumnya yang enak tuh tiba-tiba ke-replay terus secara terus-menerus, dan aku nggak bisa stopnya. Dan aku nggak tahu aku harus gimana dan harus cerita sama siapa, sampai tiba-tiba aku kepikir, if suicide is not a sin, I will do that gitu. Karena entah nggak tahu kenapa tiba-tiba
kepikiran itu dan itu juga bikin aku takut banget kayak emang apa yang salah sama aku? Emang aku ini kenapa? Tapi balik lagi aku masih nggak tahu aku harus minta tolong sama siapa. Akhirnya ya udah aku menjalani kehidupan dengan perasaan seperti itu. Sampai akhirnya di tahun 2021 akhir, aku mulai aktif berkegiatan lintas iman. Aku nemuin ruang aman baru yang dimana aku bisa jadi diriku sendiri seutuhnya. Aku bisa mengekspresikan diriku, baik aku sebagai individu maupun aku sebagai seorang ijabi ataupun syiah gitu. Nah, selama aktif berkegiatan ini, aku ngerasa aku punya banyak makna baik ketika menjalankan aktivitas-aktivitas sampai aku lupa sama ledakan emosi yang pernah terjadi di tahun sebelumnya. Sampai di tahun 2023, aku dipaksa untuk ninggalin ruang aman ini dan aku jadi sadar betapa aku bergantungnya sama ruang aman itu. Ketika ruang aman itu hilang dari aku ngerasa ditampar lagi, ngerasa diingetin lagi sama ledakan emosi sebelumnya yang ternyata kejadian lagi di tahun 2023 dan jauh lebih parah dibanding yang pertama. Ketika yang pertama aku cuma mikir if suicide is not a sin, aku mulai melakukan percobaan. Aku aku punya mah, aku sakit, jadi aku paksakan diriku untuk sakit biar aku bisa meninggal. Tapi ternyata setelah aku sakit, aku malah takut buat mati. Aku nggak tahu aku antara aku ini emang pengen mati atau aku ini butuh bantuan untuk tetap hidup. Eh, Untungnya saat itu aku tahu aku harus ke psikolog. Aku chat sama psikolog dan highlight yang aku pegang sampai hari ini adalah aku harus belajar untuk memvalidasi apapun perasaanku, entah itu marah, sedih, bahagia. Aku harus belajar untuk memvalidasinya. Sampai di pertengahan tahun aku ikut kegiatan IOC, itu ada Dialogue for Change, itu momen pertama aku belajar buat ngeluarin luka-luka yang terpendam yang ada di dalam diriku. Saat itu lagi sesi fishbowl, kita duduk dalam satu lingkaran besar. Terus Teh Nenden mulai cerita tentang gimana luka-luka masa lalu berperan sangat besar tentang kita di hari ini. Aku di situ kaget banget karena aku nggak pernah cerita ini ke Teh Nenden, tapi kok tiba-tiba perasaanku divalidasi semuanya. Seakan-akan aku kayak tiba-tiba dipeluk dan bilang, yang kamu rasain itu hal yang wajar, yang kamu rasain itu nyata, kamu nggak berhalusinasi, kamu nggak gila, itu it's okay gitu. Sampai akhirnya kayak apa ya beban yang aku punya selama ini tuh tiba-tiba langsung hilang aja karena aku cerita di sana, aku keluarin di sesi fishbowl. Terus aku diajak lagi kemudian untuk ikut kegiatan trust building program ini dan selama berkegiatan 3 hari aku dikasih banyak kesempatan untuk mengenal diriku jauh lebih baik kayak masalah apa yang aku hadapi, apa penyebabnya, gimana aku melewatinya. Aku dikasih banyak kesempatan buat connect dengan diri aku sendiri di sesi quiet time, nyelesain satu persatu benang yang kusut yang ada di pikiranku, dan aku semakin take notes lagi tentang betapa pentingnya kita menyelesaikan luka di masa lalu. Karena itu sangat berpengaruh besar gitu, bukan hanya luka sejarah pada negara kita, tapi juga dengan keluarga kita maupun di organisasi kita. Aku juga ingat eh, selain pada luka sejarah di diriku, ada juga luka sejarah di organisasiku. Teman-teman sebayaku di Ijabi Muda pun masih banyak yang tidak berani untuk tampil ataupun hadir ketika mereka harus membawa nama organisasi karena kita tumbuh besar karena ada banyak penolakan. Tadi kita di demo, kita di pembubaran paksa dengan label sesat dan segala macam. Wah, sangat-sangat melekat pada kita dan itu juga menjadi hal yang traumatik untuk kita sampai hari ini. Dan aku sadar itu, oh iya, aku tidak bisa memaksa teman-temanku untuk ikut aktif ketika mereka belum merasakan ruang aman itu sendiri. Jadi aku melakukan pendekatan yang baru. Aku tidak lagi dengan hanya mengundang mereka untuk hadir berbagai kegiatan, tapi aku mendekatkan diri mereka sebagai teman. Kita nongkrong, ngobrol, tidak membawa hal-hal keagamaan seperti itu. Dan salah satu cara damai
cara merawat budaya damai yang aku lakukan hingga saat ini adalah aku harus menghargai diriku jauh lebih baik. Aku percaya perubahan ini nggak bisa hadir secara instan dan tiba-tiba, tapi harus dimulai dari diri kita sendiri. Dengan kita menjaga diri kita lebih baik dari sebelumnya, kita pasti akan membawa energi-energi positif yang akan kita sebarkan lagi juga ketika kita bertemu dengan orang-orang lain. Mungkin cuman segini aja yang bisa aku ceritain. Makasih, semoga kita bisa pulih dari segala luka yang ada, kembali merawat diri kita, dan senantiasa berbahagia. Terima kasih ya, selamat malam semua, sejahtera. Terima kasih atas kesempatan kepada saya. Saya ini sepertinya agak ini ya, karena sudah kakek saya. Tapi saya mau memberikan pengalaman yang menarik. Terbentuknya ini komunitas yang saya bentuk dari hasil memang perjuangan yang penuh melelahkan. Jadi ada prasangka-prasangka stigma yang terbangun selama ini. Saya mau mencoba membuat gebrakan baru, mengubah pola pikir saya. Dan memang berat karena ibu saya ini memang sudah memberikan contoh bagaimana berdamai dengan semua suku dan agama. Dan beliau sebelum memang mengakhirkan hidupnya, membusuk napas terakhir, dia bisik saya bahwa baik semua orang. Bagaimana sama baik kalau dulu kita dibully, ya, dibully. Kalau berada di minoritas kadang-kadang agak tidak nyaman dibully. Tapi begitulah saya mulai belajar ya, belajar. Saya banyak membaca buku-buku saya sendiri, buku-buku Kristen. Lalu saya memperkuat iman saya. Setelah itu saya harus berdamai dengan diri saya dulu. Ini yang pokok yang saya lakukan karena berdamai dengan diri saya agak berat. Tapi begitulah sering waktu saya terus berjuang. Akhirnya amanah ibu saya sepertinya saya bisa laksanakan dengan setelah belajar. Saya juga belajar tentang agama-agama lain. Bagaimana sih? Rupanya saya temukan bahwa kita ini bersaudara. Walau sejarah-sejarah kelam, kita ini bersaudara turunan Ismail, Ishak ya. Itu yang saya dalami. Dengan saya kata saudara itu memang dalam. Jadi kata saudara inilah yang saya terus renungkan. Itu saudara saya kalau begitu. Kemudian setelah saya berdamai dengan diri, mendapatkan konsep bahwa kita bersaudara, lalu saya mulai melintas batas, ya. Tapi sementara saya membangun melintas batas, saya ada satu peristiwa waktu saya mengajar ini semakin luka saya juga karena ada teman-teman dulu Front Pembela Islam itu menyerang saya punya sekolah. Itu detik-detik terakhir saya mau pensiun ya. Saya minta diri diserang oleh kurang lebih 60 pasukan putih-putih datang. Rupanya salah alamat ini teman ini. Kami sempat bersih tegang, malah saya waktu itu sempat mau lapor polisi tapi saya berusaha tenang. Akhirnya kami selesaikan dengan baik. Dan ini menambah luka. Wah, saya mau ini mulai membangun jembatan. Tapi ada begitu. Tapi saya mengalahkan diri saya terus. Saya tetap membuat. Akhirnya saya balik dari musuh. Saya anggap musuh ke teman. Jadi kemudian saya lebih memperdalam agama saya. Saya ingat perkataan-perkataan Yesus bahwa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu. Ya. Lalu ada perkataannya dalam Injil, hendaklah engkau jadi juru damai, peacemaker. Jadi itu saya renungkan terus. Ini bergumul ya, ini perjuangan saya. Akhirnya saya membuat suatu aksi, memanggil teman-teman. Itu bagusnya Front Pembela Islam kalau ada kebakaran, mereka cepat
ada bencana-bencana mereka cepat gerak. Jadi waktu itu saya kumpul teman-teman berapa yang mau, ya karena mereka juga trauma, mari kita kumpul sumbangan ke posko Forum Pembela Islam. Ya, halo? Ya bisa terus? Ya, lanjut Pak, mangga. Ya, Silakan jadi dilanjut. waktu itu ya akhirnya kami diterima. Situlah awalnya saya menjadi teman dan bahkan sampai sekarang saya jalin silaturahmi. Jadi kan waktu terlibat kasihan teman-teman termasuk teroris, saya tetap bersilaturahmi di keluarganya. Kami setelah keluar kami bincang sama-sama dan saling curhat sama-sama. Inilah saya pikir saya sudah memenangkan diri saya. Dan berkat perjumpaan, jadi sejak saat itu saya membentuk tim. Jadi saya tim-tim sama-sama Kristen, saya harus mencari tim di luar, tim-tim damai, cari orang-orang damai, teman-teman Muslim. Maka bertemulah saya, si Arif, yang juga mempunyai luka tidak bisa bertemu dengan orang Kristen. Hanya kami berjumpa, buat kegiatan trust building bersama-sama sehingga semua luka-luka itu kami saling paham dan berkegiatan bersama, berinteraksi bersama. Itulah yang aksi-aksi yang saya buat sampai sekarang. Ya, kami tetap menjalin silaturahmi, dialog. Jadi supaya tidak ada rasa curiga, kami semua komunitas ormas-ormas Muslim saya datangi. Bahkan kami pernah mengundang anak dari HTI untuk ikut peace camp ya. Jadi setelah kami terbentuk tim MIPG ini, kami buat divisi-divisi sosial, lintas agama, kesehatan, ada rumah singgah kami. Rumah singgah pun kadang-kadang ini teman-teman mempunyai stigma negatif. Jadi waktu itu ada satu kejadian, ada pakai cadar mau mampir di rumah singgah. Baik teman-teman Muslim maupun teman-teman Kristen mengatakan, jangan Pak Ferry, nanti rumah singgah kita itu dibom. Jadi saya pikir saya punya teori jangan memakrokulturkan orang. Hanya saya terima rupanya ibu itu, saya pakai gini Pak, bukan aliran seperti yang kejadian yang di televisi. Ini amanah dari orang tua saya. Jadi cukup banyak yang luka-luka kita bisa meminimais ini luka-luka yang dengan kita berjumpa, berinteraksi. Saya sering menjaganya dengan sampai sekarang karena usia saya sudah menjelang 60 tahun. Saya pun menganukan pada anak saya untuk bagaimana ya untuk kelanjutan ini gerakan kita ini, karena sangat penting untuk bagaimana menjaga ini ya, menjaga kita punya trust building ini, membangun. Jadi saya memberikan pada anak saya, kebetulan anak saya suka, kemudian sering baku bawa dengan anaknya Prof. Galih. Mereka lah generasi-generasi damai. Bahkan anak cucu kami sudah sering berkegiatan bersama. Ini bagaimana kita membuat inisiatif untuk kelanjutan ini budaya damai. Kemudian di sekitar lingkungan saya, karena anak saya dengan teman-temannya sudah ada pengurus-pengurus baru, jadi saya sudah tua tapi tetap melaksanakan bagaimana memperkuat budaya damai di lingkungan, karena saya tahu di daerah saya sini masih ada stigma-stigma. Jadi kami membuat kegiatan-kegiatan dengan tim MIPG, buat kegiatan kursus bahasa Inggris gratis. Jadi kami doa bersama, doa Ustadz pendeta. Ini Ustadz ini nggak pernah bersama dengan pendeta pun tidak pernah berdoa dengan Ustadz ini karena mereka ada jarak. Sehingga pertemuan itu membuat lebih bagus lah. Jadi ada. Kemudian saya mengajak teman-teman Kristen di sini untuk memasang spanduk hari raya Muslim, dan mereka kaget sampai itulah yang kami buat bagi gerakan di masjid. Dan untuk sebagai kenang-kenangan saya membuat satu buku karena sering berjumpa dengan teman-teman Muslim.
saya membuat buku yang Kristen adalah Muslim. Kemudian sementara saya garap engkau adalah saudaraku, itu hasil hubungan saya dengan teman-teman Forum Pembela Islam. Jadi engkau adalah saudaraku, saya paparkan di situ sebagai kenang-kenangannya. Kemudian hari saya tidak ada, saya ada karya rekam jejak melalui buku. Dan kemudian yang saya buat sekarang karena ya usia sudah tidak ini, saya tetap menjaga di keluarga saya bagaimana toleransi, moderasi beragama, hidup damai. Jadi anak cucu saya memberikan pengarahan. Satu kali ada anaknya di daerah Palopo membuli temannya yang Nasrani. Ibunya mengatakan, oh jangan begitu, pesan dari opa, kita begini. Jadi ada cucu saya juga, karena rumah orang tua saya di Makassar itu, di depannya itu nuansa Muslim, di dalam nuansa Kristen. Lalu ini saya punya cucu ini entah dapat ajaran dari mana, wah nggak bisa begini, ini nggak bagus. Tapi akhirnya saudara saya memberitahu bahwa perjuangan kita punya oma dari dulu, orang tua harus hidup berdamai, beda agama, beda suku. Jadi cukup banyak yang saya mau ceritakan karena waktu tidak begitu mengisikan saya. Kiranya kita semua, mari kita rawat ini. Saya kadang-kadang memakai budaya lokal, kearifan lokal. Si Pakatau itu saling memanusiakan, si Pakalebih saling menghargai, si Pakaborok saling mengasihi, dan sebagainya. Terima kasih ya. Ada banyak saya mau cerita, tapi otak saya belum siap betul. Saya dari Toraja bawa kendaraan, saya masih lelah. Terima kasih banyak teman-teman, ini dulu saya cerita. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, bagaimana kita terus berjuang untuk membangun kepercayaan, berdamai dengan membuat satu aksi-aksi damai supaya kita bisa menjadi jembatan untuk negara dan bangsa kita. Terima kasih banyak. Salam damai semuanya. Selamat malam. Oke, good evening everyone. Jadi pertama kali saya mengikuti TBP ini di tahun 2002. Saya diajak sebagai fasilitator, tapi saat itu saya merasa kalau ya TBP just a program yang dimana cuma ada toolsnya yang memakai kartu-kartu kayak Ngobrol Yuk dan banyak banget kartu-kartu dari IFC ini. Dan ya udah gitu. Dan TBP ini cuma tentang bercerita tentang isu-isu yang especially isu dalam diri kita sendiri, dan that's it gitu. Setelah saya menjadi fasilitator, saya lebih fokus terhadap peserta, dan selesai acara ya udah saya pun selesai dan merasa semua baik-baik aja, dan saya tetap melanjutkan rutinitas, yaitu rutinitas saya menghukum diri saya sendiri dengan berbicara hal-hal yang kasar tentang diri saya menghina fisik saya meyakini bahwa saya tidak punya value apa-apa gitu. Dan saya merasa semua itu ya fine-fine aja gitu. Dan mungkin teman-teman dari luar melihat saya ini adalah sosok yang periang, sering ketawa, sering ngejok gitu. Dan saya pun juga meyakini hal seperti itu gitu. Kalau saya nggak kenapa-kenapa, saya nggak punya isu apa-apa gitu. Everything is alright. Nah, sampai pada tahun 2023, which is tahun kemarin, saya kembali diajak untuk menjadi fasilitator lagi dan mengikuti rangkaian acara dari awal sampai akhir, dan kali ini ngikutinnya dengan seksama lagi gitu. Dan ternyata program TBP ini menyajikan atau memberi ruang untuk kita mencoba mendengarkan suara-suara yang ada di dalam diri kita gitu. Dan ternyata selama ini saya membiarkan suara-suara itu saya redam, saya tidak mau dengarkan gitu. Karena saya percaya bahwa saya ini baik-baik aja. Gitu. Setelah mendapatkan hal baru yaitu quiet time, perlahan saya mencoba mendengarkan sebenarnya apa sih yang
yang saya butuhkan, apa yang saya inginkan gitu. Orang tua saya masih ada lengkap, ya walaupun mereka bercerai, tapi ya udah, I still talk to my dad, I still talk to my mom, even just sometime. Tapi ya normal-normal aja. Toh saya juga di sini merantau, saya di sini punya banyak teman, bahkan saya merasa teman saya lebih banyak dibanding teman-teman saya yang lain, karena bukan dari Indonesia aja teman saya, tapi ada juga dari negara-negara lain gitu. Tapi ternyata saya merasa kosong, saya merasa sedih gitu. Dan saya tidak mau mendengarkan hal-hal yang sebenarnya ingin saya sampaikan gitu. Dan setelah saya bertanya pada diri saya sendiri, apa sih sebenarnya yang saya inginkan? Kok saya sedih terus ya? Kok saya merasa tidak beruntung ya? Dan surprisingly, saya dapat jawaban dari suara lain yang ada di dalam diri saya. Kayak, Riri, what you need is love. You don't need a bunch of people to you don't need a bunch of people to be around you but love. Dan Yes. kemudian saya merefleksikan itu gitu. Kayak cinta gitu. Tapi siapa yang mau mencintai saya? Who's gonna love me gitu? I'm not that worth it. Kayak aku merasa aku tidak pantas untuk dicintai, saya tidak punya value apa-apa, saya jelek, saya gendut, saya pendek, dan semuanya saya mengatakan hal-hal yang jelek tentang diri saya gitu. Dan ternyata ketika saya mengutuk diri saya, ya saya menjadi tidak mencintai diri saya sendiri gitu. Dan bagaimana saya mengharapkan orang lain untuk mencintai saya kalau saya pun terus menghina diri saya sendiri gitu. Dan kemudian ketika saya melakukan quiet time, I'm so grateful. Ternyata Tuhan sangat baik, Tuhan hadir di situ. He give me love. Dia memberikan kesempatan untuk saya bisa merasakan cintanya, untuk bisa merasakan kehadirannya. And actually in this whole time, God never leave me alone. He already loved me for who I am. He already loved me with all my sin. He already, as much as he loved you, he loved me as much as he loved the murder people. Dan Tuhan itu sangat baik sekali. Gitu. Dan setelah saya menyadari bahwa saya tidak pernah sendirian selama ini gitu, saya cuma saya coba memilih bahwa saya tidak mendapatkan cinta dari Tuhan itu, padahal saya sangat dicintai oleh Tuhan itu gitu. Dan I choose to be blind in this whole time gitu. Dan setelah saya punya kesadaran itu, ternyata berquiet time itu sangat menyenangkan. I start to know about myself, yang tadinya saya pikir saya itu udah kenal dengan diri saya yang paling tahu tentang diri saya, tapi ternyata enggak, saya enggak kenal siapa diri saya, sampai saya pun I don't know about my value, like that's so crazy, right? Dan sekarang I'm so grateful karena saya sudah tahu tentang value saya I deserve to be loved, dan saya punya value, dan ya, I know myself better now gitu. Dan yang tadinya saya melakukan quiet time itu yang 2 minggu sekali, atau yang tadinya cuma di acara TBP aja, tapi jadi 2 minggu sekali, jadi seminggu sekali, dan puji Tuhan sekarang jadi makin sering lagi. At least setiap hari ada satu kali saya bercerita atau melakukan quiet time, being so grateful, atau hanya memanifestasi apa yang saya ingin lakukan di hari itu dan lain sebagainya gitu. Dan ya, saya mulai mencintai diri saya sendiri gitu. And this body is a temple from God yang harus kita jaga. Saya mengurangi jajan sembarangan, jajanan pedas saya kurangin, asin-asinan saya kurangin, esnya saya kurangin, saya mulai olahraga.
ikut gym, kemudian ikut event-event lari. Bayangin, yang dulunya aku mager banget buat lari, tapi aku lari udah punya 3 medali finisher and I'm so proud of that gitu. Dan ternyata berquiet time itu membawa diri saya ke hal yang lebih positif lagi. Begitupun hubungan dengan keluarga saya yang ternyata saya pikir everything is alright, ternyata enggak gitu. Ternyata aku harus memperbaiki hubungan antara saya dengan ayah saya, dengan ibu saya, dengan kakak-kakak saya gitu, dengan dan family-family yang lain gitu. Ternyata nggak baik-baik aja, dan meskipun sekarang belum perfect, but we're still working on it, dan we start to understand each other, and I'm so grateful for that. Dan setelah saya merasa lebih baik dengan diri saya daripada sebelumnya, dibantu dengan perjalanan quiet time and involving God of course, dan saya merasa bahwa saya harus menjadi agent of change. Saya tidak perlu menjadi perfect terlebih dahulu untuk menjadi agent of change. I can start now. Dimulai dari hal-hal kecil, kayak misalnya aku pergi ke MRT atau pergi ke kereta, ketemu sama orang, gak sengaja kita bertatap-tatapan, I gave them my best smile gitu. Karena who knows that my smile can light up another people's day, ya kan? Kayak aku pun kalau misalkan tiba-tiba disenyumin sama stranger tuh seneng banget gitu. Dan why not gitu? Just a smile, kalaupun mereka tidak senyum balik, that's okay. That's not a problem gitu. Mungkin mereka lagi bete harinya atau lagi buruk kayak gitu kan. Ya, it's okay. Dan hal-hal kecil lain yang tadinya saya gampang banget untuk menghakimi orang lain, kok dia gitu ya, ya dia salah, enggak, sekarang enggak gitu lagi, tapi kayak kenapa ya, saya mulai bertanya, lebih slow down lagi, kayak melihat lagi latar belakangnya. Jadi saya tidak lagi menghakimi orang that easy gitu. Kemudian saya juga mau mendengarkan perspektif orang lain dan respect dengan pandangan tersebut. Dan ya, saya melakukan semuanya dengan penuh cinta gitu. Ketika saya merasa bahwa sekarang saya sangat dicintai oleh Tuhan, saya dicintai oleh diri saya sendiri, and my mom and my dad, they love me meskipun kita jauh, tapi I can feel their love. Jadi saya sangat beruntung, dan saya merasa bahwa I need to share this love to other people. I need to spreading this love to keep it balanced, right? Jadi so teman-teman, tadi udah disampaikan kalau misalnya saya ini alumni dari studi agama-agama atau religious studies, dan bagi teman-teman yang belum tahu, prodi saya ini belajar tentang dogma-dogma agama lain, bahkan berkenalan dengan teman-teman penghayat. Nah, kalau boleh cerita, saya mengambil studi ini itu berangkat dari kecurigaan terhadap non-dominan yang ada di kalangan saya. Saya tidak diperbolehkan untuk main dengan non-dominan. Saya diberikan dogma-dogma atau stereotip kalau misalkan kita yang dominan ini adalah superior, kita yang punya hak semuanya, mereka tidak punya hak gitu. Dan sebenarnya saya ingin membuktikan itu gitu, tapi saya tidak mau mengikuti apa yang society saya bilang gitu. I want to do that karena saya mengetahui bahwa oke, mereka memang don't deserve it gitu. Tapi setelah saya belajar di studi agama-agama, wow, ternyata semua agama so beautiful, mengajarkan cinta, kasih. Dan setelah belajar dogma-dogma agama lain, ya ternyata it's nothing wrong gitu. Kayak kita hidup di NKRI dan kita tidak bisa terlepas dari realita bahwa Indonesia ini merupakan negara yang plural gitu, baik itu agamanya, budaya, bahasa. Jadi kita harus sama-sama di sini untuk menjaga perdamaian itu gitu. Kita nggak bisa sendiri-sendiri, kita nggak bisa menjadi salah satu menjadi yang paling superior, kita nggak bisa. Kedamaian tidak bisa tercipta gitu ketika salah satu merasa superior, salah satu merasa yang paling berhak gitu. Dan sebagai mahasiswa studi agama-agama,
saya sudah biasa gitu ya berdialog dengan pemuka agama-agama lain dan sebagainya gitu. Dan bahkan saya pun setiap Natal saya selalu ikut misa di gereja katedral. Saya selalu mendapatkan undangan dan mereka tuh sangat ramah-ramah gitu. Dan ketika saya ke sana, saya pakai hijab, mereka tuh sangat excited banget dan berterima kasih gitu. Mereka merasa sangat dihargai, mereka sangat merasa disupport gitu, dan banyak banget yang mintain foto sama aku gitu pas waktu Natalan itu, kayak gitu. Dan ada satu lucu banget, Natal tahun lalu di gereja katedral, saya diajakin bikin video diwawancara sama OMK Katedral, dan saya nggak tahu ternyata videonya viral. Saya tahu itu dari teman saya, dan viralnya pertama kali di TikTok, dan saya ngerasa kayak deg-degan banget mau lihat kolom komennya, tapi alhamdulillah komennya sangat positif. So okay, nothing wrong gitu. Tapi ternyata di Instagram pun saya viral, teman-teman. Dan saya nggak tahu ternyata di Instagram itu lebih barbar ya. Saya dikata-katain, saya dikafir-kafirin, saya dicurigain dan segala macam gitu. Tapi it's okay, karena ya saya hargai gitu pendapat mereka yang negatif itu saya hargai, karena ya lagi-lagi kita memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda. Mungkin mereka memang tidak pernah bergaul dengan teman-teman non-dominan lainnya, sehingga mereka punya prasangka-prasangka buruk atau stereotip lainnya gitu. Nah, dan sebagai aktivis interfaith, saya merasa saya butuh menyuarakan ini, dan saya bertemu IOFC dengan program TBP-nya, yang dimana TBP ini selalu mengundang teman-teman dari berbagai lintas iman, dari berbagai kalangan, dari berbagai suku gitu kan. Di TBP ini kaya banget gitu, dan di situ adalah kesempatan saya sebagai fasilitator untuk memantik teman-teman peserta untuk bertanya satu sama lain lebih dalam lagi mengenai stereotip yang selama ini tuh ada di masyarakat gitu. Dan sebagai fasilitator, saya sangat bangga, saya sangat senang. My heart is so full every time that I see peserta yang sudah pulang dari TBP itu selalu membawa hal baru bagi dirinya, membawa hal baru bagi teman-teman non-dominan lainnya gitu, membawa vibe positifnya gitu, yang tadinya punya kecurigaan terhadap non-dominan, setelah diberikan ruang untuk bertanya dan diberikan ruang untuk berklarifikasi, kemudian mereka bisa berteman, bisa bersatu hangout bareng. That's such a good thing gitu buat saya sebagai fasilitator. Okay, ini adalah perdamaian gitu. Ini yang kita butuhkan gitu. Jadi teman-teman, dampak TBP yang saya rasakan as a person, saya tumbuh menjadi pribadi baru yang lebih mengenal diri saya, dan juga dampak lain yang saya rasakan as a facilitator and an interfaith activist adalah bisa mempromosikan dialog antar agama, pemahaman, dan kerjasama di antara kelompok-kelompok agama yang berbeda untuk mencapai perdamaian. Dan I'm so grateful and thankful to be part of IOFC, to be part of TBP. Thank you TBP, thank you to all my kakak-kakak, teteh-teteh, abang-abang yang sudah merangkul saya dan memberikan kesempatan untuk saya bisa tumbuh dan berkembang gitu. It's really mean a lot to me. Jadi ya thank you so much, dan semoga saya bisa terus bertumbuh gitu, karena proses healing dari luka itu tidak cukup dengan 1 tahun 2 tahun gitu. Mungkin masih banyak luka-luka dalam diri saya yang belum saya tahu gitu, yang belum saya sadari gitu, dan ya saya butuh tempat itu gitu. Thank you. Semoga sharing saya bisa bermanfaat bagi teman-teman. Back to Fajar. Saya punya waktu 10 menit nih. Ada banyak sekali yang pengen saya ceritakan, tapi aku harus summary dalam 10 menit. Saya akan mencoba yang terbaik. Pertama, terima kasih banget buat waktu yang diberikan kepada saya, supaya saya bisa ngobrol, bicara, sharing. Mungkin
di bagian saya yang terakhir adalah bagian yang lebih sempit kali ya, ruang lingkupnya. Saya cuma akan bicara tentang diri saya sendiri. Bagaimana dampak dari TBP berdampak dalam hidup saya. Mungkin kalau ngomong pertama kali aku bisa bicara tentang sebuah kesombongan ya. Kenapa sombong? Karena waktu pertama kali saya datang ke training waktu itu di Jogja, barusan banget, aku seperti harus memberitahu diri saya sendiri bahwa, hey Prima, ayo attitude-nya dibenerin dalam belajar. Karena kamu datang ke sini, waktu itu saya hanya berpikir, oh aku cuma mau lihat aja nih, sesuai nggak sih sama value-ku, sesuai nggak sih sama yang aku percaya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dan karena memang latar belakangnya saya sudah cukup kenal dengan Kang Huda dan beberapa orang yang sudah ada di IOC sejak lama. Nah, karena aku dengar kalau IOC sebuah bentuk pemulihan diri yang cuma fokus sama diri sendiri, menyembuhkan diri sendiri. Sedangkan itu sebenarnya nggak sesuai sama value-ku. Aku percaya bahwa there is a bigger power, ada kekuatan yang lebih besar yang bisa membantu saya untuk proses pulih. Nah, kemudian aku sebenarnya juga sudah sering mengikuti kegiatan seperti ini. Makanya saya sampaikan tadi bahwa aku harus telling myself, Prima, jangan sombong, yuk kamu datang ke sini untuk belajar gitu. Aku merasa sudah tahu banyak, di posisiku mungkin ada dalam titik jenuh dan kehilangan fokus atas apa yang saya kerjakan. Jadi hari pertama kayak gitu, I've been waiting for the moment. Kayak, oke, ini apa ini kegiatannya? Oke, ini apa ini kegiatannya? Saya sampaikan ke Kang Huda, ke Mbak Haya. Mbak, aku datang cuma buat lihat dulu ya. Kalau sesuai aku lanjut, kalau enggak. Gitu. Dan bersyukurnya mereka sangat baik gitu sama saya. Mbak, datang aja. Dan kemudian sampai ada satu sesi yang quiet time, it's a turning point buat saya, seperti kayak, oke, I say yes for IOC. Karena waktu quiet time, Teh Nenden menjelaskan tentang inner voice, waktu tentang quiet time gitu, ngomong quiet time, apa sih ini, kayak gitu kan. Terus habis itu dia cuma ngomong kayak, sebenarnya waktu quiet time itu adalah waktu seperti kamu bisa mendengar Tuhan yang ngomong sama kalian gitu. Nah, dari situ saya bilang, oh ini relate banget sama aku. Sama seperti konsep, kalau yang saya percaya adalah sebuah konsep listening prayer, di mana Roh Kudus sendiri yang bilang, yang mengingatkan kita atas sesuatu. Jadi bukan saya sendiri, bukan mau saya sendiri, tapi bagaimana listen, bagaimana mendengar apa yang Tuhan sampaikan melalui Roh Kudus dalam diri saya. Nah, jadi waktu itu saya percaya bahwa oke, saya sesuai nih sama IOC, jadi saya bisa lanjut setelah itu. Dan di poin kedua, kesombonganku itu runtuh karena ada sesi tentang healing historical wound gitu. Jadi dalam pemahaman saya, latar belakang pekerjaan saya sudah sering untuk melakukan mendampingi pemulihan dan lain sebagainya, kayak gitu kan. Tapi di sini bicara tentang historical healing historical wound itu menambahkan saya compassion yang lebih dan pemulihan di level yang lebih tinggi gitu. Gimana itu maksudnya saya akan jelasin. Jadi itu prosesnya dari perubahan attitude yang tadi saya sampaikan ya. Jadi saya lebih rileks, saya lebih terbuka dalam menerima ilmu baru. Nah, saya tumbuh dalam keluarga yang cukup keras dan salah satu dominasi suara itu dari mama saya. Dia orang pekerja keras, dia orang sangat baik, orang yang pengertian, orang kalau kenal sama mama saya orang yang sangat baik. Dia rela berkorban, dia totalitas dan dia perfeksionis. Segala sesuatu harus baik gitu katanya. Dan kemudian saya tumbuh menjadi pribadi yang jadi Prima, jadi perempuan itu harus ini. Kamu harus bisa lakuin semua sendiri. Kamu harus ini, kamu harus ini. Poin positifnya adalah saya multi talent kata orang. Tetapi di sisi lain, akhirnya saya menjadi orang yang keras terhadap diri saya. Dikatakan juga kamu kalau mau dihargai orang harus jadi PNS, harus jadi polisi, harus jadi itulah dan segala macamnya. Nah, dampaknya ke aku, tahu ini nggak lagu-lagu yang seperti terpaut itu loh. Caraku marah, caraku tersenyum gitu ya. Teman-teman kalau mau nyanyi boleh nyanyi sama saya. Itu orang bisa lihat bahwa aku sama mama saya itu sangat mirip. Jadi caraku marah, caraku berproses sesuatu, itu saya seperti mama saya. Nah, kemudian bicara tentang resolusi awal sebelum proses pemulihan di TBP ini, maaf ya, karena baru bulan lalu, jadi saya bingung nyebutnya. Jadi kemudian aku paham, waktu itu aku paham, sebelumnya saya berpikir, aku paham karena mamahku tumbuh dalam situasi yang tidak mudah, ekonomi yang waktu itu jatuh, dan lain sebagainya. Jadi aku ada cerita bahwa sebenarnya mamah saya itu pada awalnya dari keluarga yang sangat berada. Kakung saya ada posisi yang sangat tinggi di seorang ABRI waktu itu, dan nenek saya juga
orang kaya di tempatnya. Jadi bayangin waktu zaman dulu kemana-mana diantar pakai naik jeep, punya ajudan sendiri, kemudian punya usaha sendiri, kemudian punya kuda balap banyak waktu itu katanya, kata orang tua saya. Nah, tapi di situ saya melihat bahwa oke, berarti memang karena hal itu terjadi. Jadi saya mau sharing sesuatu yang terjadi bahwa aku hanya memahami bahwa oke, karena dulu mamaku posisinya tinggi, kemudian menjadi ekonominya menjadi susah, makanya dia sangat keras sama diri dia sendiri. Jadi posisinya aku seperti memahami aja gitu. Oh ya, aku mengampuni mamaku, dia nggak bermaksud menyakiti saya. And we all know hurt people hurt people. Setuju ya teman-teman ya? Orang yang sakit akan nyakitin orang lain mau nggak mau. Nah, terus setelah ada sesi tentang apa healing historical wound waktu itu, ada sesi di mana menarik garis merah tentang masa lalu dan lain sebagainya dari sebelum sebelum merdeka dan lain sebagainya. Kayak ini mau ngapain sih? Emang ini sesi apa sih gitu? Tapi setelah memahami ternyata saya baru menemukan bahwa luka yang terjadi atas diri saya yang dibuat oleh mama saya itu sebenarnya negara bangsa ini pun juga memiliki peran di dalam luka-luka yang terjadi dalam kehidupan saya. Kenapa seperti itu? Tadi saya sampaikan bahwa orang tua saya, keluarganya orang yang cukup berada, memiliki memiliki orang-orang yang memiliki posisi yang cukup baik, tapi karena situasi kejadian G30S PKI itu yang membuat merampas semua hal yang keluarga saya punya. Kakek saya dipenjara, dimiskinkan, dan akhirnya mama saya yang tadi saya sampaikan hidupnya bahagia dan hidupnya berkelimpahan, akhirnya dia harus hidup menjadi ikut kepada tante dan bude untuk membantu kehidupan mereka. Jadi seakan-akan jadi pembantu dititipin. Nah, dari situ saya memahami bahwa ternyata lebih dari sekedar mama saya mengalami ini, kemudian saya harus berdamai. Terlebih dari itu bahwa negara ini atau bangsa ini atau sistem yang terjadi secara nasional ada pengaruhnya juga dalam hidup saya. Nah, mungkin ini juga teman-teman juga mengalami hal yang sama. Apakah mungkin kerusuhan waktu di daerah tertentu, kerusuhan di Ambon mungkin, kerusuhan di Jogja waktu itu. Nah, jadi dari hal ini membawa saya kepada pemulihan yang next level kalau saya sampaikan. Jadi saya memiliki compassion lebih ketika melihat orang lain, ketika melihat mama saya, ketika melihat keluarga saya, dan di situ ada di titik di mana aku harus mengampuni mereka, aku harus mengampuni bangsa saya. Walaupun di sesi semalam mengatakan bahwa jangan hanya fokus kepada negara seperti ini, politik seperti ini, tapi memang ternyata mereka punya dampak yang besar atas keluarga saya. Dan sekarang ini saya sudah ada di posisi di mana ya udah aku mengampuni semua yang ada dan letting go seperti itu. Lalu bicara tentang proses pengampunan, bicara tentang compassion yang terjadi, tentang bagaimana saya bisa terbentuk memahami bahwa luka itu terjadi tidak hanya dari generasi orang tua saya kepada saya, tapi lebih jauh dari itu. Saya belajar tentang aksi damai apa saja sih, bagaimana saya bisa merawat budaya damai itu ketika saya sudah mendapatkan itu di dalam diri saya. Jadi yang pertama saya mau katakan bahwa memang saya perlu fokus kepada diri saya sendiri, dan saya sangat setuju sama yang dikatakan oleh Kak Amil Nubaha, IOC dari Australia. Siapa yang masih ingat itu? Mungkin ada yang ingat satu hal yang dia sampaikan itu ngena banget buat saya. Dia berkata bahwa ketika healed individu akan menjadi healed community and then healed nation. Tidak ada nation yang akan pulih ketika tidak ada komunitas yang pulih. Dan komunitas itu berasal dari orang-orangnya. Saya, kalian, teman-teman yang ada di sini, mungkin orang tua kalian, atau orang yang sekarang sedang duduk di kanan kiri kalian, bilang ke mereka, it's all start from you. Semua start dari diri kalian gitu. Dan saya belajar untuk lebih mindful dengan diri saya bahwa it's okay untuk melakukan kesalahan. Sebelumnya, jangan salah. Apapun harus perfect, apapun harus benar. Tapi hari-hari ini, beberapa waktu ini saya belajar bahwa it's okay untuk buat salah. Yang berbeda adalah bagaimana saya menyikapi kesalahan itu. Bagaimana the next step setelah saya melakukan kesalahan itu seperti apa. Dan attitude saya bagaimana. Berdamai dengan diri sendiri itu lebih more reflection ya. Lebih banyak refleksi, quiet time. Kemudian proses ini nggak mudah. Apalagi manusia 2024, semua harus serba cepat. Mie aja instan, semua instan. Tapi ini adalah proses yang memang setiap orang punya pace masing-masing ya. Dan
be nice to yourself gitu. Maksudnya jangan terlalu keras sama diri kamu sendiri. Dan saya belajar juga untuk tidak memproyeksikan perfection itu kepada orang lain gitu. Ketika saya orang perfeksionis, saya harus belajar bahwa orang lain belum tentu memiliki standar seperti saya. Jadi seperti tidak jengkelan sendiri, tidak emosi sendiri ketika terjadi sama orang lain. Dan terpenting juga adalah bahwa kita perlu mendengar lebih, jangan hanya ngomong terus. Itu salah satu kekurangan saya, harus belajar untuk mendengar untuk paham ya. So we listen to understand, not listen to reply. Kadang-kadang kita bingung, aku dengerin dulu, tapi gimana ya caranya aku mau balas omongan dia gitu. Tapi di sini saya diingatkan bahwa I listen to understand, not to reply. Kemudian poin yang lain yang paling penting adalah bahwa it's okay untuk membuat kesalahan. Saya sudah sampaikan 2 kali di sini bahwa hey you guys, it's okay if you make a mistake, it's okay. Jangan terlalu keras sama diri kalian sendiri. Jadi saya lebih mindful aja tentang latar belakang orang lain, menghargai sikap orang lain karena pasti mereka punya alasan sendiri kenapa mereka bersikap. Jadi mungkin aku akan tutup dengan beberapa contoh kasus. Bukan kasus ya, beberapa contoh kisah yang relate dengan hal ini. Saya katakan saya orang yang cukup judgment pada awalnya. Saya menilai orang dari ketidakreligiusan manusia lain. Dia nggak mau berdoa nih, dia nggak mau lakukan ini, dia berarti nggak dekat sama Tuhan dan lain sebagainya. Saya merasa si paling dekat sama Tuhan. Jadi saya seperti suka ngomongin hal-hal rohani di depan umum. And I was that judgy ketika melihat orang dia Muslim tapi nggak pernah ngomongin tentang Allah. Wah berarti dia nggak religius nih. Atau dia Kristen, dia nggak mau pernah berdoa. Wah dia ini nggak bener nih. Tapi ternyata the more I listen, the more I be quiet, semakin saya mendengar, saya menjadi memahami bahwa semua itu terjadi karena sebuah alasan. Dan dengan kasus orang ini, saya ternyata belajar bahwa dia juga memiliki historical wound yang harus dia proses. Maksudnya dia memiliki sesuatu yang membuat dia menjadi seperti itu. Dia nggak mau ngomongin hal rohani di depan orang karena dia mengalami sebuah tragedi di masa kecilnya. Dia melihat orang dibunuh, dia melihat orang dibakar, dia melihat orang di masa lalunya ketika dia kecil, bunuh-bunuhan hanya karena masalah agama. Jadi dari situ saya melihat bahwa, oke, jadi ternyata ketika orang nggak mau berdoa, bukan berarti dia nggak religius ya. Kalau dia nggak mau ibadah di gereja, artinya dia bukan kafir ya, dan lain sebagainya. Jadi semua orang punya alasan tersendiri, and the more you listen, the more you will understand. Dan juga berhubungan dengan orang yang ada kisah lain, misalnya berhubungan dengan orang yang suka banget pamer, yang flexing. Jadi daripada aku konfrontasi, sekarang sikap aku lebih seperti, oke, saya paham, saya coba memahami kenapa ya dia kayak gitu. Atau hal lain, satu hal lain, sekarang lebih memberikan space untuk diri sendiri, untuk sebuah kata yang namanya salah, bersikap salah, melakukan kesalahan, memahami salah. It's all okay to make a mistake. I said that for the 3rd time. It's okay to make a mistake. Let's embrace all the kesalahan. Mari kita ya udah disyukuri aja kesalahan yang kita buat dan kemudian let's move forward from that. Jadi apa yang sudah kita lakukan, kesalahan kita belajar dari situ. Dan inisiatif yang mau saya lakukan adalah mulai dari keluarga sih. Saya belajar untuk berdampak buat diri saya sendiri. Karena balik lagi bahwa semua itu, the healed nation, it start from community, and community start from me. Me, not you, but me, kayak gitu. And I try to be aku mencoba untuk menjadi nice untuk diri saya sendiri. Dan ini disclaimer teman-teman, saya mau tutup hal ini dengan sebuah disclaimer bahwa ketika saya ngomong panjang lebar dari tadi, mungkin udah lebih dari 10 menit, bukan berarti bahwa saya sudah master, bahwa saya sudah berhasil melakukan apa yang saya katakan. Justru sering saya berbuat salah, tetapi saya sadar bahwa ketika saya buat salah, gimana saya bangkit dan bisa membuat itu menjadi cara saya belajar lagi. Jadi aku ngajak kalian belajar bareng, mari kita belajar bersama-sama seperti pedang bermata dua. Saat kita ngomong ke orang, itu sesuatu yang menampar diri kita sendiri. Aku sering gagal, tapi nggak apa-apa. Mari kita bangkit bareng-bareng. Jadi yang terutama adalah mari mengampuni, belajar menerima diri sendiri, dan yang terutama adalah mari saling mengasihi satu sama lain karena kita sudah dikasihi lebih dulu. So, salam damai. Terima kasih semua. Terima kasih buat IOC yang memberikan layar, memberikan speaker buat saya untuk didengar oleh teman-teman dari beberapa bangsa-bangsa di luar sana. So, thank you again. God bless you all.